Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Dan walaupun di luar sana ada banyak orang berkata dia bukan Tuhan, dia bukan Juru Selamat. Tetapi saya mau katakan, Alkitab sudah katakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kamu mau dengar penyesat atau mau dengarkan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Dan saya mau katakan, penyesat-penyesat itu memang dia melakukan apa yang dikatakan oleh setan-setan. Dan Alkitab mengatakan dalam 1 Timotius 4 ayat pertama, dia murtad lalu kemudian melakukan ajaran setan-setan. Dan mereka menyesatkan. Dan sebagai orang percaya, saya mau katakan sebagai orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, tetap tinggal di dalam imanmu. Puji nama Tuhan. Di malam hari ini kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman bersama dengan kita. Dan mari kita berdoa. Terima kasih, kami tahu Engkau tidak pernah berubah di dalam kehidupan ini. Dan kami sebagai orang percaya mempercayai firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita, bagi setiap orang percaya. Yesus Kristus tetap sama dahulu. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jadi Yesus itu tetap sama dan tema kita adalah percayalah kepada Tuhan. Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, bayangkan kalau kamu percaya kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Dan dia tidak pernah berubah dalam kasih-Nya, dalam kesuciannya. Dia tidak pernah berubah. Dan itu sebabnya dalam kasih-Nya yang begitu luar biasa, engkau tinggal, engkau menikmati segala kebaikan, kemurahan Tuhan. Dan juga mau saya katakan, never change, never and forever unchanging Lord. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dalam prinsip-prinsip, dalam kebenaran firman Allah, dia tidak pernah berubah. Enggak, hari ini saya salah berfirman. Enggak ada itu. Bagaimana dia menyampaikan nubuatan-nubuatan. Dari satu penulis kepada penulis yang lain. Kira-kira ada 40-an orang. Selama 1600 tahun. Siapa yang bisa hidup 1600 tahun? Tetapi message tentang Mesaya itu, tentang Mesias itu, tentang Yesus Kristus itu, yang harus menderita, itu telah digenapi di dalam perjanjian baru. Jauh sebelumnya. Dan ada orang yang mengaku-ngaku yang baru lahir awal-awal abad yang ke-6. Ya, abad 6 dan 7 lah ya. Lalu mulai mempertanyakan kebenaran firman Allah. Dalam sejarah dunia tidak pernah apa yang tidak pernah tidak pernah yang lebih dahulu mencontek yang akan datang. Nggak ada itu. Kalau dia mau mencontek yang akan datang, dia harus buatkan dulu, baru terjadi. Itu kebenaran firman Allah. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah salah. Dan itu sebabnya dia Yesus yang tidak pernah berubah. Percayalah kepada Tuhan yang tidak pernah berubah itu. Yang kedua, percayalah kepada Tuhan yang maha hadir. Dan ini saya mau tekankan. Kadangkala sebagai orang percaya kita tidak menyadari kemahakuasaan Tuhan, kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah berubah itu, dia hadir senantiasa di dalam sisi kehidupanmu. Dimanapun engkau ada,
di lembah bayang-bayang maut sekalipun, di lembah penderitaanmu sekalipun, atau di saat-saat engkau senang sekalipun, Tuhan hadir bersama dengan engkau. Aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Pertanyaan saya, apakah kita menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan ini sehingga kita memberikan rasa hormat kepada Dia, penghargaan setinggi-tingginya kepada Dia yang rela menjaga kita, yang rela memelihara kita, yang rela menderita bagi kita? Apakah kita memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Yesus Kristus yang tidak pernah berubah itu? Yang maha hadir dalam kehidupan, dalam situasi apapun, senang maupun tidak senang, menderita maupun tidak menderita, bahagia maupun tidak bahagia, Tuhan selalu hadir untuk menolong engkau. Saya kadang melihat orang-orang percaya yang melakukan kejahatan, yang seolah-olah tidak menyadari kehadiran Allah itu. Perih rasanya. Tapi jangankan itu, kadang-kadang hamba Tuhan tidak bisa memegang antara perkataan dan perbuatan. Orang yang sudah menjadi pengajar, bahkan firman Allah mengajar kita supaya kita menghargai para pemimpin kita. Contoh teladannya, tapi itu besok saya akan bawakan. Itu kata firman Allah. Tapi bagaimana kalau kita sebagai pemberita-pemberita firman Allah tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau? Memang Yesus sudah mengajar kita. Ikuti ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatannya. Tapi mari kita berkata seperti Paulus berkata, ikuti teladanku sama seperti aku mengikuti teladan Yesus. Gampang? Tentu tidak. Tidak mungkin. Pasti bisa mungkin. Kenapa? Tuhan menganugerahkan kita kekuatan. Yesus yang tidak pernah berubah, yang senantiasa menolong kita, memberkati kita, Dia yang tidak berubah itu akan nyata dalam setiap kehidupan kita, akan nyata dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya. Ingat, Tuhan itu maha hadir. Yang kedua, yang ketiga dikata firman Allah, Dia maha tahu. Dia tahu pergumulanmu, Dia tahu engkau sedang berselingkuh, Dia tahu engkau sedang menyimpan dosa, Dia tahu engkau apa yang kau lakukan. Dia tahu. Kalau engkau berdosa, bertobat segera kepada Tuhan. Kalau engkau tidak benar, bertobat kepada Tuhan. Kalau engkau mengkorupsi uang negara, kembalikan uang negara itu. Jangan kau makan. Jangan kau buat darah anak-anakmu dialiri oleh kejahatan. Jangan kau buat darah anak-anakmu menjadi darah penjahat. Karena kau berikan asupan yang tidak benar. Asupan hanya untuk menikmati kesenangan dunia ini. Kau rela melakukannya, menghancurkan keluargamu hanya untuk bersifat sementara ini. Berhenti, Dia tahu apa yang kau kerjakan. Jadi kalau Dia tahu, karena Dia Allah yang maha tahu, omniscience, Dia serba tahu, tidak ada yang tersembunyi bagi Dia. Dan kalau Dia Allah yang maha tahu, seharusnya keterbukaan kita di hadapan Tuhan semakin nyata. Dan ketika kita melakukan apa yang tidak berkenan, ini aku Tuhan, aku berdosa, aku salah di hadapan Tuhan, aku hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, tapi ampuni dosa-dosa dan kejahatan. Yesus itu rela. Dan bahkan firman Allah dalam Yesaya mengatakan, dalam Yeremia 17 dikatakan di sana bahwa Tuhan itu mau kembalinya orang-orang jahat itu. Allah penuh belas kasihan, Allah penuh dengan rahmat. Jadi kita sebagai orang percaya harus meyakini dan mempercayainya. Karena apa? Taruhkan percayamu hanya kepada Allah. Percayalah kepada Allah yang tidak pernah berubah, yang maha hadir, yang maha tahu, yang satu lagi, yang maha kuasa. Nah ini dia mantap ini.
Jadi kalau dia Allah yang tidak pernah berubah dan Allah yang kuasanya tidak pernah berubah, dia dulu membela laut mati, sekarang dia mampu membela persoalan. Dia dulu yang menyatakan segala kekuatannya mengeluarkan bangsa ini dari penjajahan oleh orang-orang Mesir selama 430 tahun. Dia mampu membebaskan kau dari segala penjajahan dosa. Saya akan katakan ini terus menerus supaya kita mengerti bahwa strategi setan untuk meruntuhkan kita. Setan itu berupaya untuk menjadikan kita melawan kebenaran, berontak terhadap keputusan-keputusan Tuhan dalam kehidupan kita, melawan kehendak Allah. Dan kedua, iblis itu dia, kalau kamu tidak mau suka melawan, dia akan fitnah kamu supaya kamu terjatuh. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, kata orang. Tapi saya tidak pernah mempermasalahkan mau fitnah apapun, sekejam apapun, seperti dituduh menikah lagi, dituduh berzina. Tidak ada masalah bagi saya. Karena apa? Kalau Anda tidak melakukan, gak perlu takut. Orang setan suka-sukanya lah. Mulut setan. Ya kalau mulut setan mau apa kau? Mau ngotot melawan setan? Saya bilang sama istri saya, anggap aja itu promosi. Nggak perlu dilawan mulut setan itu ya. Suka-sukanya kok. Setan namanya setan. Tapi kalau engkau percaya Tuhan, engkau akan percaya, enggak mengatakan seperti itu kepada hamba-hamba Tuhan. Enggak, bahkan tidak akan berani engkau memfitnah hamba Tuhan. Tapi karena setan, ya siapa bilang biar kamu Tuhan saja. Tuhan saja saya fitnah, Tuhan saja saya goda, saya dakwah, apalagi kau yang berjenggot ini. Haleluya. Nah, jadi buat apa membalas seperti itu? Tidak perlu, ya. Allah Maha Kuasa, tapi ingat kemahakuasaannya akan terus kita gunakan untuk memperkuat iman kita, memperkuat keimanan, ketaatan kita kepada Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Bukan kemahakuasaan Tuhan kita buat untuk kepentingan diri kita sendiri, bukan. Tapi kemahakuasaan itu untuk kita nikmati dan kita bisa menjadi berkat. Makanya Paulus bilang begini. Paulus bilang begini dengan jelas, karena dengan jelas dia berkata, Paulus mengatakan bahwa dia yang ajaib itu, yang menyatakan segala kemuliaannya dan menyatakan segala hal di dalam diriku. Supaya apa? Ketika semua terjadi, supaya aku bisa menjadi penghibur bagi orang lain. Artinya begini, walaupun dia mengalami kesusahan, penderitaan, aniaya, apapun yang dialaminya, Tuhan katakan bagi dia itu sesuatu yang membawa dia untuk menjadi penghibur bagi saya dan saudara. Itu sebabnya dia banyak menulis, dia banyak membuat tulisan-tulisan di Alkitab. Dan yakini dan percayailah, karena dia yang menjadi alat Allah. Dan setiap kita tentu ingin menjadi alat Allah di dalam kehidupan ini. Mari percayalah kepada Tuhan yang sangat luar biasa, yang tidak pernah berubah itu, yang maha hadir, yang maha tahu dan maha kuasa. Sehingga kehormatan kita akan terus, rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada Tuhan akan terus kita berikan, dan iman kita akan terus bertumbuh sampai kita bertemu muka dengan Dia. Mari kita tunduk kepada kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami, dan menjadikan kami menjadi alat yang luar biasa di dalam tangan Tuhan. Dan bagi engkau yang sakit, aku mau katakan, Tuhan mampu hadir kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari, Allah yang tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu, Allah yang maha kuasa, yang mampu menjamah mereka saat mereka percaya kepada Tuhan, dan saat ini mereka terlibat dalam doa ini. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Bagi engkau yang mengalami masalah dalam hidupmu, apapun masalahmu, marilah kepadaku
Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat. Adakah engkau beban berat? Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Tuhan yang akan memberikan kelegaan. Kalau kita mau percaya kepada Dia, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi pertolongan. Dan itu sebabnya dia berseru kepadaku pada waktu kesaran. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Dia mau menolong engkau supaya engkau memuliakan Dia. Mari kita tunduk kepada, kita berdoa. Angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, kami berdoa. Kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Dan biarlah pertolonganmu mereka nikmati dalam kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur doa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap. Ini anjing saya yang suka datang ketika saya khotbah.